Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah ia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita,
dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, memasuki pekan keempat dalam masa Prapaskah, gereja mengajak kita untuk merenungkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Di tengah suasana mudik lebaran yang syarat dengan kerinduan akan kampung halaman, akan penerimaan, serta sikap maaf memaafkan, kisah ini serasa jadi cerminan bagi kita semuanya. Ada 3 hal yang akan kita refleksikan. Yang pertama, pertobatan si bungsu. Yang kedua, kasih Bapa. Dan yang ketiga, tentang si sulung. Yang pertama, perumpamaan dimulai dengan si bungsu yang meminta warisan. Dalam kebudayaan Yahudi, tindakan ini sama saja dengan berkata, "Bapa, aku ingin kamu cepat mati." Minta pembagian warisan berarti mendoakan orang tuanya cepat meninggal. Ada sikap tidak hormat yang berujung pada pemutusan hubungan kekeluargaan. Si bungsu pergi menghabiskan harta, jatuh melarat, dan akhirnya menjadi penjaga babi. Sebuah pekerjaan yang amat hina di mata orang Yahudi. Lalu di titik terendah dalam hidupnya, di ayat 17 dikatakan bahwa si bungsu menyadari keadaannya. Dalam teks bahasa Yunani dipakai kata eis heauton elton, yang artinya ia datang kepada dirinya sendiri. Ia masuk ke ruang batinnya, berdialog secara jujur dengan dirinya sendiri. Disinilah, di ruang batin ini, pertobatan terjadi. Frase eis heauton elton itu juga ditemukan di Mazmur 51, di doa penyesalan Daud atas keberdosaannya terhadap Batsheba. Eis heauton elton berarti kita berhenti, kita rendah hati mengakui bahwa kita telah salah jalan, kita tengah tersesat. Maka pertanyaan bagi kita di masa Prapaskah ini, kapan terakhir kali aku benar-benar berhenti? Aku benar-benar jujur mengakui bahwa diriku tengah tersesat. Yang kedua, mari kita simak bagaimana reaksi si bapak. Diceritakan di ayat 20 bahwa ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihat dia dan berlari mendapatkan dia. Dalam budaya Timur Tengah kuno, tidak mungkin seorang ayah yang terhormat itu duduk atau berdiri di pinggir jalan menanti anaknya pulang. Ini sesuatu yang tidak lumrah. Apalagi harus menunggu anak yang telah mencemarkan nama baik keluarga. Ini tidak mungkin terjadi. Biasanya si ayah akan menunggu di rumah, dan menurut adat kebiasaan di situ, orang yang terhormat, ayah yang terhormat akan dituntut dari kewibawaannya, dari ketegasannya untuk menghakimi anak yang sudah membuat malu. Maka dalam kisah ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan, bahwa si ayah, si bapak itu melihat dari jauh, menanti, bahkan mengharapkan supaya anaknya segera pulang. Ini seperti sikap gembala yang mencari domba yang hilang. Lebih aneh lagi, karena diceritakan di situ si bapak berlari mendapatkan dia. Di zaman itu, seorang ayah yang terhormat tidak akan berlari di depan umum. Mengapa? Karena kalau berlari itu dia itu harus
di sana kan pakai Timur Tengah itu jubahnya panjang, lalu harus menjinjing jubahnya, mengangkat jubahnya sehingga dia tidak tersandung. Dan itu memalukan, karena apa? Dia mempertontonkan betis kakinya. Seorang yang terhormat harus menjaga sikapnya yang memang tidak akan sangat memalukan. Mempertontonkan betis di tengah jalan itu sesuatu yang sungguh-sungguh memalukan. Maka bisa kita bayangkan dalam kisah ini betapa si bapak tidak peduli dengan kehormatannya di mata orang lain. Si bapak rela mempermalukan dirinya di hadapan umum demi menyambut anaknya kembali. Ini menunjukkan bahwa kasihnya itu lebih besar daripada tradisi dan norma-norma sosial. Bahkan si bapak kemudian mengenakan kepada anaknya 3 tanda identitas kehormatan seseorang. Yang pertama, cincin. Di masyarakat Timur Tengah kuno, cincin itu tanda atau lambang otoritas. Orang yang mengenakan cincin, apalagi diberikan oleh ayahnya, itu berarti haknya dipulihkan. Kehormatannya itu diangkat kembali. Apalagi dipakaikan jubah terbaik. Jubah itu juga lambang bahwa orang yang datang itu adalah bagian penting dari keluarga, bukan orang sisihan atau orang buangan. Jadi kehormatannya diangkat. Lalu yang ketiga apa? Barangnya, sepatu. Pada zaman itu yang memakai sepatu adalah anak-anak dari keluarga terhormat. Sedangkan para hamba ataupun budak itu mereka tidak beralaskan kaki, mereka cekeran. Maka dengan memberikan sepatu berarti derajatnya dipulihkan kembali. Lalu kita lihat yang ketiga, sikap si anak sulung. Dalam kisah tersebut si anak sulung marah karena merasa lebih benar. Ia berkata, selama ini aku melayani Bapa, tapi tak pernah Bapa sedikit pun memberi aku seekor anak kambing. Kata melayani dalam teks bahasa Yunani, teks asli dalam Injil Lukas ini dipakai kata douleu, yang artinya bekerja seperti budak. Ini menunjukkan bahwa si sulung tidak menyadari bahwa sebenarnya ia itu juga hilang. Ia terjebak pada mentalitas transaksional antara dirinya dengan ayahnya. Kalau dia berbuat baik, kalau dia mengupayakan sesuatu, jadi si bapak dan dia berhak, karenanya dia berhak menuntut dari ayahnya, menuntut dari bapaknya. Ini semacam perjanjian transaksional. Dan disinilah ia hilang, ia terjebak. Ia ada di rumah, tapi hatinya jauh dari ayahnya. Mungkin juga seperti yang kita alami, tak jarang kita pun sama seperti si sulung. Kita ada di tengah keluarga, tapi hati kita jauh dengan anggota keluarga yang lain. Saudari-saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk pulang, untuk mudik, sembari masuk ke ruang batin kita yang paling dalam dan sepenuhnya sadar bahwa Allah tidak menuntut kita selalu perfect, tidak menuntut kita selalu sempurna. Allah hanya rindu kita berkata kepadanya, Bapa, saya lelah, saya mau pulang. Mari kita tutup dengan sebuah doa singkat. Ya Bapa, ajarlah kami untuk berani jujur padamu. Ketika kami tersesat, ingatkan kami bahwa Engkau menanti kami dengan tangan terbuka. Amin.